Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih bersama di channel kita Musliman Anadel. Berikut saya akan berbagi mengenai laporan singkat praktek pengalaman lapangan dalam PPG Daljab. Nah, semoga ini menjadi referensi atau menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan membuat laporan. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan LK sebelumnya, yaitu LK 3.1 sampai LK 3.6 yang kita isikan pada saat selesai melaksanakan praktik mengajar ke-1, kedua, dan terakhir ketiga, baru kita membuat laporan singkat kegiatan praktik mengajar. Nah, ini adalah format yang sudah saya buat sendiri. Mungkin setiap mahasiswa mungkin beda-beda, atau mungkin setiap kampus beda-beda dalam membuat laporan singkat ini. Jadi yang pertama adalah tentang covernya. Ini di situ tertuliskan laporan praktik pengalaman lapangan PPL PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021, kemudian logo universitas, kemudian disusun oleh siapa, nama, kemudian nama universitasnya. Selanjutnya adalah kata pengantar. Nah, silakan tulis kata pengantar sesuai dengan kalian, inspirasi kalian, silakan tulis di situ. Kemudian setelah itu adalah daftar isi. Jadi daftar ini ada halaman judul, kata pengantar, kemudian di dalam isinya ya bab 1, bab 2, bab 2 itu adalah isi. Nah, isi ini kita dapatkan dari kasus-kasus ataupun penyebab dalam PPL 1, 2, dan 3. Nanti kita tuliskan yang sebelumnya kita tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, nanti di sini kita akan jabarkan, akan dideskripsikan dalam sebuah paragraf. Nah, setelah daftar isi ada pendahuluan, ya, tuliskan pendahuluan, beberapa teori tentang mengajar, silakan dituliskan di situ, kemudian diselaraskan disesuaikan dengan kondisi COVID saat ini ya. Nah, kemudian bab 2 ada tentang pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan 2021. Ini bab 2 itu adalah inti permasalahannya. Nah, yang pertama adalah deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran. Ini contoh ini saya sendiri di kasus kegiatan mengajar di PPL pertama ini ya. Ini sebelumnya dalam bentuk tabel, tapi di sini harus kita deskripsikan dalam sebuah paragraf. Ini contoh ya, siswa sering menutup kamera. Nah, ini terjadi sejak awal pembelajaran, guru sudah menyampaikan untuk mengaktifkan kamera agar semua siswa terlihat. Namun pada faktanya di dalam video masih banyak siswa yang mematikan kamera. Nah, ini karena kurangnya kepercayaan diri dari peserta didik untuk menampilkan kamera. Ini disertakan dengan buktinya atau data dan bukti. Ini saya screenshot, kemudian fotonya taruh sini. Datanya bagaimana? Misalkan di sini pada tahap menanya kurang efektif. Setelah didata dari tampilan atau video yang disajikan, hanya ada 1 orang yang bertanya. Nah, ini datanya harus dicantumkan juga sesuai dengan data dan fakta pada saat pembelajaran itu. Nah, itu kasusnya dijabarkan dalam sebuah paragraf. Itu juga untuk PPL yang kedua, silakan tuliskan kasusnya di situ ya dalam sebuah paragraf. Kemudian kasus yang ketiga. Setelah itu baru deskripsikan faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab pada kasus 1, kasus PPL 1. Ini kemudian penyebabnya apa? Silakan deskripsikan dengan baik dengan kata-kata yang baik. Nah, contoh ini faktor yang menyebabkan masalah timbul pada siklus pertama, yaitu setelah ditanya siswa merasa malu untuk mengaktifkan kamera. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan diri yang perlu ditingkatkan. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan
berapa jumlah masalah yang kalian temukan pada saat pembelajaran. Sama seperti faktor penyebab kasus 2. Dijabarkan atau dideskripsikan dalam sebuah paragraf. Kemudian faktor penyebab kasus 3. Nah, kemudian yang poin C adalah deskripsi alternatif solusi atau tindakan. Nah, ini solusi yang kita ambil pada saat mengetahui ada kasus pertama, kemudian penyebabnya apa, baru kita langsung ambil tindakan. Ya, tindakannya dijabarkan apa yang sudah kalian Bapak Ibu lakukan pada saat terjadi kasus itu. Ya, yang sudah kalian Bapak Ibu lakukan. Dideskripsikan seperti ini contohnya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah kepercayaan diri dari sebuah hal kecil walaupun menampilkan diri di layar kamera. Itu contohnya. Silakan disesuaikan dengan kasus yang terjadi pada masing-masing siklus. Begitu juga untuk siklus kedua, siklus ketiga, silakan. Kemudian setelah poin C, baru kalian nanti uraikan hasil yang didapat dari tindakan itu. Nah, hasil tindakan pertama bagaimana? Setelah ada kasus, kemudian setelah tahu penyebabnya, setelah tahu bagaimana cara menanganinya, kemudian hasil dari tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu apa? Nah, itu dideskripsikan bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, nanti dicarikan solusi selanjutnya. Kalau ada perubahan, dituliskan, dideskripsikan dalam sebuah paragraf. Oke. Kemudian bab ketiga adalah tentang pelaksanaannya. Kemudian di situ tulis simpulan dan saran. Simpulan tentang siklus 1, 2, dan 3 silakan ditulis itu. Kemudian saran, ini saran untuk diri sendiri ataupun teman-teman bagaimana untuk bisa mengatasi kasus, kemudian mengetahui penyebabnya, kemudian cara mengatasinya, dan hasilnya seperti apa nanti bisa dianalisis, disampaikan dalam saran. Kemudian lampiran terakhir yaitu tentang dokumentasi kegiatan. Ya, ini siklus 1, 2, dan 3 saya lampirkan semua.